Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bertemu lagi dengan Bu Azmi pada pertemuan kedua ya untuk materi matematika di materi bilangan pecahan. Nah, kemarin Bu Azmi sudah meng-share bagaimana sudah bisa dipahami apakah ada kesulitan. Jika ada kesulitan, kalian bisa berkonsultasi dengan guru kelasnya masing-masing. Oke, di sini Bu Azmi akan melanjutkan materi mengenai penjumlahan, pecahan, dan pengurangan. Sedikit ada tambahan ya untuk mengenai penjumlahan. Oke, mari kita simak pembahasan materi berikut ini. Sudah menampilkan contoh soal untuk penjumlahan bilangan pecahan campuran ya. Di sini Bu memiliki contoh 2/1/3 ditambah 2/5. Mari kita selesaikan penjumlahan berikut ini. Untuk melanjutkannya, mari kita rubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 3 dikali 2 itu berapa? 6. 6 ditambah 1 menjadi 7. 7/3 ditambah 2/5. Nah, syarat selanjutnya ketika kita akan melakukan penjumlahan bilangan pecahan, mari kita lihat dulu penyebutnya apakah sama ataupun berbeda. 3 dengan 5 itu tentunya berbeda. Maka dari itu mari kita samakan terlebih dahulu. 3 dan 5 KPK-nya itu adalah 15. 15 dibagi 3 itu sisa 5. 5 dikali 7 itu 35 ditambah 15 dibagi 5 itu adalah 3. 3 dikali 2 itu adalah 6. Nah, sudah kita peroleh karena penyebutnya sudah didapat, yaitu 35 ditambah 6 yaitu sama dengan 41. Karena 41 ini lebih dari 15, maka dari itu kita rubah menjadi pecahan campuran. 15 dikali berapa untuk mendekati ke 41, yaitu dikali 2. Nah, 15 dikali 2 itu adalah 30. 41 dikurangi 30 itu berarti sisa 11. Nah, jadi 2/1/3 ditambah 2/5 itu sama dengan 2/11/15. Sampai di sini untuk penjumlahan bilangan pecahan. Oke. Untuk materi penjumlahan itu sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengoperasikan bilangan pecahan untuk operasi pengurangan. Oke, di sini Ibu sudah memiliki 3 contoh soal ya. Mari kita simak bareng-bareng. Untuk nomor 1 itu Ibu punya soalnya 9/15 dikurang 2/15. Kita perhatikan karena untuk peraturan operasi penjumlahan dan pengurangan itu sama ya, perlu memperhatikan penyebutnya apakah sama ataupun berbeda. Kita lihat bahwa 15 dengan 15 itu sudah sama ya, maka dari itu kita tinggal langsung saja mengurangi. 9 dikurangi 2 itu sama dengan 7. Oke, ini sudah selesai ya. Selanjutnya untuk nomor 2, 5/6 dikurang 2/4. Kita lihat penyebutnya sama ataupun berbeda. 6 dengan 4 itu tentunya berbeda ya. Kita samakan terlebih dahulu. Bisa mencari KPK-nya. 6 dan 4 itu KPK-nya itu 24 ya. Atau bisa kalian dengan mengkalikannya saja langsung. Karena ini bilangan-bilangan yang kecil ya. 6 dan 4 itu kecil. 6, 4 berarti 24. 24 dibagi 6 itu adalah 4. 4 dikali 5 itu 20. Dikurang 24 dibagi 4 itu 6. 6 dikurang dikali 2 itu sama dengan 12. 20 dikurangi 12 itu sama dengan 8. Oke, selesai.
Untuk nomor 2, 5/6 dikurang 2/4 itu sama dengan 8/24. Oke, untuk soal selanjutnya ya nomor 3. 3/4/5 dikurang 21/2. Masih ingatkah kalian bahwa pecahan-pecahan ini berbentuknya apa? Betul, bentuknya pecahan campuran. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 5 dikali 3 itu adalah 15. 15 ditambah 4 itu sama dengan 19. Maka berubah menjadi 19/5. Oke, selanjutnya 2 dikali 2 itu sama dengan 4. 4 ditambah 1 adalah 5. 5/2. Oke. Untuk sampai di sini kita lihat lagi penyebutnya sudah sama ataupun berbeda. 5 dan 2. Mari kita samakan terlebih dahulu. Oke. 5 dikali 2 adalah 10. 10 dibagi 5 itu adalah 2. 2 dikali 19 itu sama dengan 38. Kurang 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. 5 dikali 5 adalah 20. Oke, kita sudah memperoleh ya 38 dikurang 25/10. Kita selesaikan. 38 dikurang 25 itu sama dengan 13. Udah sampai sini, kita lihat 13 dengan 10 itu lebih besar mana pembilangnya atau penyebutnya. Mari kita rubah karena 13 lebih besar dari 10. 10 kali berapa yang mendekati ke angka 13, itu dikali 1. 1 dikali 10, 10. 13 dikurang 10 jadi sama dengan 3. Oke anak-anak, untuk penjelasan materi penjumlahan ini sudah selesai ya. Kita simak selanjutnya untuk materi pengurangan pecahan desimal. Ya, kita akan membahas pengurangan pecahan desimal. Ibu sudah memiliki contoh. Yang pertama itu 0,75 dikurang 0,52. Kita dengan cara yang bersusun ya. 0,75 di bawahnya 0,52. Oke. Dikurang. Ini harus sejajar, oke? Komanya. 5 dikurangi 2 itu sama dengan 3. 7 dikurang 5 sama dengan 2. 0,0 dikurangi 0 adalah 0. Oke, maka 0,75 dikurang 0,52 sama dengan 0,23. 0,23. Oke, sampai di sini. Oke, selanjutnya ke operasi pengurangan berbagai bentuk ya. Di sini kalian tahu ini bentuk pecahan apa? Pecahan desimal. Kalau yang ini bentuknya persen. Oke, ini bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita hasilnya untuk cara bentuk desimal, oke? Nah, maka dari itu mana yang perlu kita rubah, 0,75 atau 50%-nya? Karena kita ingin menentukan hasil yang desimal, maka yang 50%-nya yang dirubah. Nah, kita rubah di sini 50%. 50% itu masih ingat bentuknya gimana? Artinya ini 50/100. Kita sederhanakan 10 dibagi 10. Oke, ini juga dibagi 10. Maka sisanya 5/10. Maka desimalnya karena 10 itu ada satu angka 0 artinya menunjukkan ada satu angka di belakang koma. Artinya 0,5 untuk ini. Nah, kita masukkan ke sini 0,75 dikurang 0,5. Oke. Tentukan hasilnya. Nah, kita hitung 0,75 dikurang 0,5. Ini memiliki angka 0. 5 dikurangi 0 adalah 5. 7
dikurangi 5 adalah 2. 0 dikurangi 0 adalah 0. Maka hasilnya menjadi 0,25. Ini untuk cara yang hasilnya bentuk desimal. Bagaimana dengan bentuk pecah persen ya? Nah, kalau untuk persen kita mana yang dirubahnya? Tentunya yang 0,75. 0,75 itu artinya 75 per 100. Kenapa per 100? Karena ada 2 angka di belakang koma. Oke, artinya per 100 itu sama dengan 75%. Nah, untuk cara yang kedua ini 75% dikurang 50%. 75 dikurang 50 berarti 25%. Oke, untuk penjelasan pengurangan berbagai bentuk pecahan sampai di sini selesai. Di pertemuan kali ini sudah selesai ya. Tadi Ibu sedikit memberikan tambahan mengenai penjumlahan dan selanjutnya membahas mengenai pengurangan berbagai bentuk pecahan, pecahan biasa dan campuran ataupun desimal dan persen. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa mempelajari di buku-buku pena karena soal yang tadi Ibu jelaskan merupakan contoh-contoh soal yang ada di buku-buku pena. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.